Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rida Fadila, nurse Magister Keperawatan. Pada kali ini saya akan melakukan perekaman pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT bidang pengajaran. Saya berasal dari Stikes Ahmad Dahlan Cirebon, di mana saya di sini akan melakukan pemaparan tentang pembelajaran metodologi keperawatan dengan kode WAT 114. Nah, bobot SKS pada mata kuliah ini adalah sebanyak 2 SKS, satu teori, satu praktek. NIDN saya 04 11 02 88 02. Saya bertim dengan Ibu Sumar minus MKEP, di mana deskripsi mata kuliah metodologi keperawatan itu adalah menginginkan mahasiswanya itu mampu menguraikan tentang konsep keperawatan yang mencangkup pengkajian, perumusan diagnosa, keperawatan, perencanaan, sampai dengan ketindakan keperawatan dan evaluasi dengan menerapkan prinsip-prinsip berpikir kritis. Seperti itu. Nah, capaian pembelajaran mata kuliahnya itu ada 9. Ya, yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep berpikir kritis dan pengambilan keputusan dalam keperawatan, critical thinking-nya. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep proses keperawatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai perbandingan metode ilmiah dan proses keperawatan. Yang keempat, mampu menguasai pengkajian keperawatan. Yang kelima, mampu menguasai perumusan diagnosa keperawatan. Yang keenam, mampu menguasai perencanaan keperawatan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menguasai prinsip implementasi keperawatan. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menguasai prinsip evaluasi asuhan keperawatan. Yang kesembilan, mahasiswa mampu mengaplikasikan proses keperawatan dalam asuhan keperawatan dari mulai proses pengkajian sampai dengan proses evaluasi itu sendiri. Adapun eh, capaian lulusan itu menginduk pada eh, visi misi dari perguruan tinggi kami, seperti itu. Ya, materi kuliah yang akan dipaparkan dalam metodologi keperawatan ini ada yang pertama tentang konsep berpikir kritis dan pengambilan keputusan dalam bidang keperawatan, lalu konsep proses keperawatan, lalu metode ilmiah dan proses keperawatan sebagai metode penyelesaian masalah, lalu yang keempat ada tentang pembahasan pengkajian keperawatan, yang kelima tentang diagnosa keperawatan, yang keenam tentang perencanaan keperawatan, yang ketujuh tentang implementasi keperawatan, yang kedelapan evaluasinya. Dan yang nggak kalah penting terakhir itu adalah mahasiswa kita kasih materi tentang aplikasi proses sebagai metode ilmiah dalam asuhan keperawatan. Nah, sistem pembelajarannya di sini kita penerapan perkuliahan daring, kuis, dan pemberian tugas ya. Oke, media pembelajarannya saya menggunakan WiFi, PowerPoint, video, e-kampus, e-learning dengan website permuhammadiyah.ac.id dan e-learningnya dengan website Stikes e-learning stikes.adc.ac.id. Seperti itu. Bisa dengan menggunakan Zoom meeting, interaktif, live streaming, dan kontak pribadi. Seperti itu. Metode pembelajarannya MCQ, SGD, CTJ, diskusi dan penugasan. Nah, ini evaluasi pembelajaran di mata kuliah yang saya ampu, UTS 30%, UAS 30%, tugas 20%, seminar 20%. Seperti itu. Nah, sedikit saya memaparkan terkait tentang eh, e-learning kampus kami, di mana di sini websitenya e-learning.stikes.ac.id. Nah, ini rekaman e-learning yang sudah kami lakukan, tim pengajar lakukan, RPS ada di e-learning, introduction, kehadiran juga bisa dikontrol, ya. Pertemuan kedua, ketiga, keempat, pada saat metodologi keperawatan ini dibahas, itu kami melakukan penerapan perkuliahan daring dan luring seperti itu, combine. Pada saat tingkat 2 daring, maka tingkat 1 luring. Pada saat tingkat 1 luring, tingkat 2 daring. Seperti itu, Ibu Bapak. Nah, di e-learning ini kita bisa memberikan penugasan, bisa memberikan kuis, seperti itu. Ya, saya buka lagi. Nah, di sini bisa kita tambahkan aktivitas. Di sini bisa kita kontrol semuanya, bisa pengunggahan buku, file, ya, sampai dengan
penugasan, obrolan chat interaktif pada saat dilakukannya diskusi, ya, link URL, umpan balik dari dosen kepada mahasiswa dan melakukan Zoom meeting ya, seperti itu. Nah, ini media-media pembelajaran yang kami gunakan selama ini. Sepertinya pemaparan dari saya cukup sekian, maka kita bisa lanjutkan kepada tahapan proses pengajaran yang saya lakukan kepada mahasiswa. Saya tutup, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita ketemu lagi di pertemuan yang akan saya paparkan adalah pertemuan ke-18 ya, di mana saya akan memaparkan tentang pengaplikasian asuhan keperawatan, metode asuhan keperawatan, dokumentasi di gangguan sistem respirasi. Nah, pada kali ini sekaligus saya ingin melakukan perekaman untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang disingkat PDD UKT PT bidang pengajaran. Kebetulan saya adalah dosen dari Stikes Ahmad Dahlan Cirebon. Nama saya adalah Ibu Rida Fadilah. Di mata kuliah metodologi keperawatan ini saya memiliki tim pengajar. Tim pengajar saya salah satunya adalah Ibu Sumarmi, seperti itu. Ya, dan yang keduanya adalah saya sendiri sebagai tim pengajarnya dan selaku koordinator mata kuliah metodologi keperawatan ini. Pada pertemuan kali ini, saya akan mencoba memaparkannya dengan sesi metode dengan menggunakan metode ceramah tanya jawab ya. Jadi nanti kalau seandainya atas pemaparan saya ada yang kalian ingin tanyakan, silakan kalian bisa menanyakannya. Oke. Baik, Ibu. Iya. Nah, pada mata kuliah metodologi keperawatan ini yang mungkin pernah kalian pahami atau sudah kalian pahami ya, kita itu sebagai perawat harus mampu mengaplikasikan proses asuhan keperawatan dengan segala jenis gangguan kesehatan itu sendiri, gangguan sistem itu sendiri. Yang saya ambil saat ini adalah gangguan respirasi. Ya, poinnya agar kalian mampu melakukan pengaplikasian itu adalah anamnesa, ya, pengkajian fisik secara head to toe, ya, inspeksi palpasi, perkusi dan auskultasinya, lalu perumusan diagnosa, penyusunan rencana, penetapan tindakan keperawatan, evaluasi sampai dengan dokumentasi asuhan keperawatannya. Nah, untuk melakukan anamnesa, ini nih saya mau mencoba memberikan cara cepat gitu. Tolong kalian pahami cara mudah untuk menganamnesa itu apa sih? Ya, mulailah dengan biodata dasar dulu, informasi biografinya, ya, nama, umur, jenis kelamin dan sebagainya, ya, nama orang tua atau penanggung jawab, alamat, agama. Lalu pahami keluhan utamanya. Ya, keluhan utama itu adalah gangguan terpenting yang dirasakan sampai dia perlu banget ditolong sama kita dan yang menyebabkan menderitanya pasien. Seperti itu. Terus untuk menganalisa itu riwayat kesehatan saat ini biasanya kita gunakan dengan menggunakan metode PQRST, ya. Lalu riwayat penyakit terdahulu seperti itu. Nah, saya masuk nih ke pengkajian fisik. Pengkajian fisik, kalian itu harus memahami keadaan umum, keadaan sakit pasien, ya, tingkat kesadarannya, lalu gizi, tinggi badan, berat badan, ya, itu harus kalian coba pahami apabila kalian menemukan kasus di lapangan nanti. Lalu lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, lalu lakukan pemeriksaan status generalis, dilihat warna kulitnya, sianosisnya, ikterusnya, kepucatannya, eksemanya, eritemanya, kelembabannya, dan sebagainya, sampai ke perdarahan yang ada di kulit atau kita sebut dengan ekimosis atau peteki, kayak kasus BD, bintik-bintik kemerahan, seperti itu. Nah, poin selanjutnya itu pemeriksaan secara head to toe, inspeksi palpasi, perkusi, auskultasi. Ini loh bagian-bagian yang harus kalian periksa. Ada kepala, muka, mata, telinga, sampai dengan ke ekstremitas, kepala sampai dengan bawah. Ya. Oke, aku lanjutkan.
Untuk pengkajian ya, itu adalah pengumpulan data, Nak. Ya, seperti yang sudah pernah Ibu sampaikan, observasi, wawancara, anamnesis, ya, konsultasi dan pemeriksaan itu sendiri. Lalu analisa data, penentuan masalah kesehatan serta keperawatan. Setelah kalian dapat semua, dikelompokkan, diidentifikasi dan divalidasi data-data tersebut sehingga bisa kalian angkat menjadi diagnosa. Seperti itu. Nah, ini loh, ternyata diagnosa itu ada rumus. Apa? PES. Problem. Terus, apalagi E-nya apa? Ada yang pernah dengar nggak? Ayo. Belum, Bu. Belum pernah. S-nya ada yang pernah dengar nggak? Sign symptom, ya. Jadi, kita mulai adanya masalahnya, penyebabnya, dan tanda gejalanya. Jadi kalau kalian mau membuat suatu diagnosa, ya itu harus tahu dulu masalahnya, problem, ya lalu etiologinya, sign symptomsnya, ya. Nah, fokus respon klien, orientasi kebutuhan dasarnya, merubah sesuai perubahan respon klien, mengarah pada fungsi mandiri perawat itu ya. Nah, ini contohnya nih. Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan spasme jalan nafas, dibuktikan dengan adanya obstruksi jalan nafas, mengi, dan data-data yang berhubungan dengan diagnosa tersebut. Ingat, dalam penegakan diagnosa itu ada mendahulukan yang aktual. Lalu habis itu yang resiko. Ya. Sorry ini yang ketiga possible nursing yang kemungkinan ya. Yang keempat agak sedikit ada kekeliruan itu kita hapus saja ya, lalu lanjut ke sindrom nursing seperti itu. Oke, itu yang perlu kalian ingat ya, Nak. Nah, untuk penyusunan, nah ini dia nih, penyusunan rencana asuhan keperawatan. Kalau kalian baca soal kasus-kasus gitu ya, kasus-kasus keperawatan, ditanya rencana asuhan. Nah, ini loh, pahami dulu ini. Pahami prioritas masalahnya, pahami tujuan dan kriteria tujuannya. Kalau tujuan berarti ada nggak sih perubahan setelah dilakukan tindakan? Ya, lalu selanjutnya kriteria tujuan spesifik, tunggal, ya. Terus rumusan tujuan kita menggunakan yang kita gunakan adalah SMART, ya. Nah, Bu, saya masih bingung untuk menentukan kriteria hasil. Nah, untuk menentukan kriteria hasil itu ada aspek kognitif, afektif, psikomotor, dan perubahan fisiologi tubuh. Ya, bisa kalian lihat tuh, Ibu kasih contoh tuh. Kognitif, klien mampu mengidentifikasi cara-cara penularan. Klien mampu menyampaikan perasaannya. Klien tampak mulai belajar berjalan, psikomotornya. Ya, itu contohnya. Tekanan darah pasien berangsur kembali normal. Nah, itu yang perlu kalian pahami dalam menyusun kriteria hasil. Selanjutnya, komponen rencana tindakan. Nah, di komponen rencana tindakan ini ya, itu kita ada penyuluhan, ada terapeutik, ada observasi, ada kolaborasi. Ya. Untuk penyuluhan, jelaskan kepada pasien penyebab dan cara mengatasi nyerinya. Ya, terapeutik, lakukan fisioterapi dada 2 kali per hari. Observasi tanda-tanda vital tiap 3 jam. Jadi kita tuh harus ada komponennya gitu loh, ya. Dan setelah kita merencanakan tindakan harus ada rasionalnya, seperti itu. Ya, untuk apa sih kalian mengobservasi tekanan darah dan nadi? Pasti dong kalian berpikir apa ya gitu. Nah, rasionalnya adalah untuk mengetahui kondisi kehilangan darah. Ya, kondisi kehilangan darah yang mana kalau tidak dipantau tekanan darah dan nadinya gitu ya, itu dapat menyebabkan sesuatu. Jadi makanya diperlukan pemantauan seperti itu. Nah, lanjut ya. Nah, ini tadi ya contoh rencana tindakan. Jadi ada 4, ada yang berdasarkan keperawatan diagnostik, terapeutik, terus
berdasarkan apalagi tadi penyuluhan dan kolaborasi. Seperti itu ya. Jadi Bu, apa yang diduluin? Maaf nih, udah ada urutannya. Diduluin yang mana dulu? Keperawatan diagnostiknya. Rencanakan tindakan keperawatan yang ada hubungannya dengan keperawatan diagnostik. Habis itu barulah rencanakan tindakan keperawatan yang emang ada terapeutiknya. Melakukan sesuatu. Habis itu baru penyuluhan. Habis itu baru deh kolaboratif. Ya. Oke, Ibu lanjutkan. Nah, untuk pedoman pengisian format rencana tindakan keperawatan juga, ya, biasakan dengan membaca itu dan memahami, oh ya kita harus ada tanggal, dan jamnya pada saat melakukan tindakan, ada diagnosis, ada tujuan, ada rencana tindakan, ada rasional, dan ada paraf, ya. Nah, karakteristik rencana tindakan keperawatan itu yang pertama kita harus konsisten dengan rencana tindakan. Ya, yang kedua, berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah atau rasional di pola pikir kita. Yang ketiga, berdasarkan situasi individu kliennya. Kalau seandainya individu kliennya tidak perlu dilakukan lagi tindakan tersebut, ya berarti cukup, gitu kan. Makanya nanti setelah paling akhir adalah evaluasi. Nah, ini loh, yang harus kalian pahami dalam melakukan asuhan keperawatan, dokumentasi keperawatannya. Nah, penetapan tindakan udah ada rencana nih. Kan udah ada rencana, banyak nih rencananya, teng. Ada 10 misalkan. Nah, penetapan tindakannya misalkan bingung mau kayak gimana ya, tapi perawat itu sebenarnya punya cara sendiri. Ya, perawat akan melakukan tindakan keperawatan yang memang ya kita tuh paham rasionalnya, kita itu paham, itu harus diutamakan. Dari mana? Dari hasil berpikir kritis si Pak perawatnya. Seperti itu. Oh, ini loh yang dibutuhkan oleh pasien, oh ini loh kebutuhan dasar pasiennya. Begitu. Ya. Jadi nggak asal-asal nyomot milih dari rencana tindakannya. Ya, seperti itu. Tapi sudah berdasarkan berpikir kritisnya, ya, dan memang yang memenuhi kebutuhan yang ada pola dasar, pola kebiasaan pasiennya gitu. Apakah memang itu sangat diperlukan untuk dilakukan tindakan. Saya lanjutkan. Langkah pengambilan keputusan, bingung nih. Bu, saya bingung dari 12 rencana tindakan ngambilnya yang mana. Ambillah yang teridentifikasi tujuannya. Tetapkan kriterianya, timbang lagi kriterianya kita bandingkan. Cari alternatif kalau seandainya tindakan tersebut tidak bisa dilakukan. Kaji lagi alternatifnya, proyeksikan, lalu implementasikan sampai dengan evaluasi. Ya, sebab proses keperawatan itu berorientasi pada tindakan setelah dilakukan pengkajian, menegakkan diagnosa sampai dengan menyusun rencana. Udah disusun, pasti harus dilakuin dong. Ya, seperti itu. Oke, nah kita masuk ke evaluasi nih, Nak. Evaluasi itu adalah mengevaluasi hasil dari tindakan keperawatan. Apakah rencana dapat dimodifikasi atau diakhiri? Ya, evaluasi juga itu adalah merupakan analisa data yang dikumpulkan, disusun, dan diatur dengan aspek penting asuhan atau layanan lainnya. Ya, data dibanding dengan ambang batas untuk dievaluasi, variasi, ya, lalu masalah atau kesempatan untuk memperbaiki asuhannya. Seperti itu. Oke, Ibu lanjut. Mengumpulkan data yang berhubungan dengan hasil yang akan diharapkan. Ya, kita mengumpulkan data dengan hasil yang kita diharapkan. Lalu membandingkan data dengan hasil. Lalu menarik kesimpulan tentang status masalah. Lalu yang keempat adalah kegiatan evaluasi yang perlu kita melanjutkan atau memodifikasi atau mengakhiri rencana keperawatannya. Seperti itu. Kalau seandainya kita sudah final tindakan, ya menghubungkan tindakan keperawatan dengan hasilnya. Nah, ayo kita aplikasiin ke kasus. Ini saya ambil salah satu contoh kasusnya.
yang bisa kalian cerna. Tangkaplah kasus ini dengan baik, karena di kasus ini akan timbul beberapa pertanyaan. Bisa timbul pertanyaan tentang rencana tindakan, bisa rencana tentang bisa timbul pertanyaan tentang tindakan yang dilakukan, prioritasnya apa, ya kan? Coba kalian perhatikan kalau seandainya ada pertanyaannya seperti ini, tindakan kolaborasi intervensi apa pada keluhan nyeri? Ini udah ngomonginnya kolaborasi loh. Nah, kalau kita ngomongin tentang kolaborasi, ya walaupun itu adalah keperawatan paling terakhir, pasti masih ada yang kita dahulukan. Apakah memberikan pengobatan? Apakah memberikan terapeutik? Nah, kalau tadi kan udah jelas tuh. Kalau terapeutik bukan masuk kolaborasi, berarti kalau seandainya ketemu kasus yang tadi, kasus keperawatannya, ditanyakan kolaborasi, hubungkan dengan medis lainnya. Ya, paham ya sampai sini ya? Terus lanjut, pertanyaan kedua, evaluasi tindakan hari ketiga. Oh, hari ketiga, keluhan utamanya apa tuh? Sudah teratasi belum? Seperti itu, ya. Tapi yang ditanyakan adalah pada masalah keperawatan hiperterminya. Tadi keluhan pertamanya itu adalah kasus respirasi, pembengkakan tonsilitis. Nah, apa nih kira-kira kalau hari ketiga si hiperterminya yang harus kita evaluasi? Apakah masih ada tanda infeksi? Apakah eh, apa namanya pemeriksaan tanda-tanda vital belum stabil? Seperti itu, ya. Yang harus kita evaluasi yang terkait tentang penyebab hipertermi itu. Yang ketiga, apa rasional dari tindakan memonitoring pola nafas? Nah, rasionalnya, oh iya, kalau monitoring itu untuk mengetahui apa sih? Ya, apakah masih terjadi sesak nafas? Bagaimana frekuensinya? Bagaimana ritmenya? Bagaimana peredaran darah di dalam tubuhnya yang berikatan sama oksigen? Kan seperti itu kan jadinya. Ya, dengan kita sudah mengetahui dasar asuhan keperawatan, maka kita bisa menjawab pertanyaan tersebut. Yang keempat, tindakan intervensi mandiri untuk penanganan sulit bernafas. Nah, ada intervensi tadi kan ada banyak tuh, ada 4. Ya, kira-kira yang mana nih tindakan intervensinya? Bisa dong kalian jawab ya. Nah, kalau pemaparan Ibu yang tadi, ya beberapa materi yang saya recall kembali dari mulai pengkajian sampai dengan pendokumentasian, ya masih ada yang perlu kalian tanyakan, tolong silakan ditanyakan seperti itu. Nah, enggak, nah ada yang mau didiskusiin terlebih dahulu? Vicky, bagaimana Vicky? Kamu masih bingung di mananya, nak? Saya masih bingung di pengajian, Bu. Di pengkajian, poin pengkajian itu anamnesa ya. Kalau anamnesa berarti kamu harus menguasai dulu tadi untuk menganamnesa apa yang kamu perlu ketahui, keluhan utama pasien, ya, data biografi pasien, keluhan utama pasien, riwayat penyakit saat ini sama riwayat penyakit sebelumnya. Nah, poin selanjutnya ya yang harus kamu pahami, kalau dalam pengkajian itu kamu harus bisa melakukan pemeriksaan dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki secara head to toe yang inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Cukup menjawab nggak, Vicky? Oh iya, cukup, Bu. Itu Berarti harus dilatih. Gimana, Nak? ya, berarti yang pertama tuh kita harus menentukan biodata pasien, Ya, mengetahui riwayat penyakit ya, sebelum dan sesudah. Terus betul. melakukan IPPA, Tuh, infeksi, palpasi kayak gitu ya, Bu ya. inspeksi. Oh ya, inspeksi, Bu. Kalau infeksi penyakit, nah, ya, Itu seperti itu. pemeriksaan dari atas kepala sampai ujung kaki. Seperti itu, Betul Bu. banget. Iya.
good picking. Jadi jangan dilupain, itu dasar banget dari pendokumentasian atau usulan keperawatan kita ya. Oke, Gita ada nggak nak? Gita, wah, Gita nggak join. Sayang sekali ya kalau Gita tidak join karena memang hasilnya agak kurang ini. Ilham Jaya. Ilham, masih bingung di mana, nak? Sebenarnya kalau misalnya udah dibahas mengerti Bu, cuman kalau misalkan ketemu soalnya bingung pilihan jawabannya. Oh gitu. Kalau ketemu sama pasiennya kamu masih bingung nggak mau ngelakuin apa? Kalau misalkan ini kan intervensi itu mau rencana tindakan lagi kan Bu. Iya. Mandiri berarti mandiri itu buat pasiennya ngelakuin tindakan sendiri kan, bukan dibantu sama tenaga medis gitu. Kebalik sayang, kebalik. rencana tindakan mandiri itu kita perawat tidak berkolaborasi sama tim medis lainnya, bukan pasien ngelakuin sendiri. Oh, kita jadi kayak penyuluhan. Maksudnya kita ngasih saran ke Kita melakukan. pasien. Kita melakukan ke pasien. Misalkan pasien tidak sesak nafas. Tunggu bentar ya, saya balik. Nah, peningkatan sekret misalkan ya, atau pola nafas, persiapan jalan nafasnya tidak efektif. Ngapain sih yang pertama kali mau kalian lakukan? Oh, Bu, saya mau coba fisioterapi dada. Itu kan tindakan mandiri sebutannya. Bukan pasien yang fisioterapi dada sendiri, bukan. Oke? Oke. Berarti misalkan ini nih Bu, kan ini kan berarti mandiri kan sesuai asuhan keperawatannya apa bukan terapeutik kan? Tindakan mandiri itu bisa berupa terapeutik, Nak. Oh, terapeutik bukan asuhan keperawatannya ya Bu? Asuhan keperawatan itu terdiri dari pengkajian, pendiagnosaan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi. Pertanyaan kamu bagaimana tadi? Ibu belum menyimak. Enggak Bu, kalau misalkan intervensi itu berarti kan nggak collab sama yang tenaga medis lain kan ya Bu ya? Kita boleh kolaborasi boleh. sama tenaga medis lain, tapi itu pilihannya diletakkan bukan paling agak terakhir, memang urutan terakhir. Seperti yang tadi ini Ibu jelasin loh, Nak. Ibu balik lagi ya. Nah, ini loh. Yang pertama kali yang kamu harus duluin tuh yang keperawatan diagnostik. Lakukan observasi terhadap tekanan darah, lakukan observasi pola nafas, dan sebagainya. Terapeutiknya, lakukan ROM, gitu. Terus atau lakukan fisioterapi dada untuk pasien dengan sesaknya. Seperti itu. Baru kamu ngambil lagi intervensi atau intervensi rencana tindakan penyuluhan. Jelaskan pada pasien, pada klien. Baru paling terakhir adalah yang kolaborasi. Gitu Ilham. Cukup Ya. Ilham? Paham Bu. Iya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Serimul. Paham, Nak? Serimul, kamu masih di mute. Paham? Mikrofon kamu nggak masuk kayaknya, Nak. Mudah-mudahan suara Ibu jelas. Siti Izzatillah, jelas? Jelas, Bu. Alhamdulillah. Kalau kayak gitu, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan dulu sebentar ya. Nanti kita lanjut lagi. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.